Yuk, Kanik kan benar. Cek. Udah nih. Aman tuh dia. Tuh. Nundukannya depan. Udah nih tuh. Rapat. Ayo mulai ayo. Kaniki tadi di dalam gimana Kaniki? Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya. Iya, Ya santai lah. banyakan ngobrolnya sih di dalam. Berapa pertanyaan, Kak? Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah itu aja dah. Apa yang mau ditanya? Artinya sangat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusan yang seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Ini Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya. Semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Mau nanya apa? Sebagai laporan dari siapa dan atas kasus? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah. Tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan seperti itu. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya. Sudah selesai. Kedua, saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan review itu silakan. Mungkin bisa dijelasin Dokter. Oke, dikit aja ya Ule. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap, itu aja. Tadi bawa barang putih juga ada? Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Kaniki sendiri tadi menyampaikan apa? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya. Bolak-balik aja pertanyaannya, sama aja sebetulnya. Lagi bosan kan nungguin, cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? Mungkin selanjutnya ada yang spesial. Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28. 28, Doktif juga ada 32, ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan ini. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini gitu? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan dia shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock?
dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia Cuman lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi Kemudian- maunya nge-review. Kalau nggak sih laporannya, katanya laporan pemerasan nih dari pihak kami. Siapa Dari yang pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor kan Dia diperas. ngomong nggak diperes? Ngomong nggak dari mulutnya diperes? Isi laporannya. Ah. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Ngomong. Ya, kalau supaya kata dokter ngomong. tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah etos ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu 1 Nyari-nyari. tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu? Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana tuh? Ada unsur seperti itu. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan Niki kecewa nggak sudah meminjamkan uang tapi dihianatin gitu. Pinjamin uang. Maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kak, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutannya melaporkan ke kita? Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti maka lapor balik kan Ya. Iya, Biarkan aja dulu. iya, biarin aja dulu prosesnya ini Biarin aja berjalan prosesnya. ya Gitu kan. aja. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview, Mereview. iya. Tetap. Karena Doktif adalah Atau? sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya, Teh Ya. ya, Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif itu baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh, kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lahiran Doktif bicara. Silakan. Dok, bicara. Terima kasih. Terkait dengan hak mereview ya. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam
tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Ya. Oke. Sudah? Ami terkait yang beredar viral 15 miliar itu gimana sih? Lu tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Lu tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Dokter mau tanya dong, ini kan dokter juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu, tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara Dokter sendiri yang jual skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri atau isu? Doktif tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa Doktif, hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau Doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab, gitu aja. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.